Provinsi Riau di jantung Sumatera tidak hanya menyimpan keindahan alam saja. Ekosistemnya yang kaya dan unik menjadi rumah bagi aneka ragam satwa. Hutan Riau menjadi naungan bagi mamalia terbesar hingga reptil penjaga yang senyap. Di hadapan saya ini adalah salah satu ular hasil rescuean dari Bang Amar, dan ini salah satu jenis kobra karena kobra kan macam-macam jenisnya ya. Macam-macam. Yang ini king. Ini king cobra. King cobra, dan digadang-gadang katanya ini salah satu kobra terbesar di Indonesia untuk saat ini. Meskipun sama-sama berbisa, ular kobra dan king cobra memiliki perbedaan. King cobra memiliki ukuran lebih besar dan pola makan berbeda. Tingkat keganasan king cobra juga lebih tinggi dibandingkan dengan kobra biasa. King cobra memiliki kepala lebih lebar dan tudung lebih kecil dibandingkan kobra biasa. King cobra cenderung lebih agresif dan teritorial, serta dapat melompat dan menyerang bagian tubuh atas. King cobra hasil rescue Amar PD ini memiliki ukuran yang sangat besar. King cobra bisa tumbuh hingga 6 meter dengan berat 9 kg. Kehadiran king cobra yang diberi nama Shenlong ini dipercaya sebagai yang terbesar di Indonesia saat ini. Jujur agak shock ya pertama kali ngelihat king cobra sebesar ini, terbesar di Indonesia, dan ukurannya aja bukan ular king cobra terbesar yang pernah saya lihat, tapi ular terbesar yang pernah saya lihat dengan mata saya sendiri. Meski terlihat diam karena bobot yang besar, Shenlong sangat berbahaya. Nah, ini baru ekornya aja lebih besar daripada lengan saya nih. King cobra termasuk ular yang sangat berbisa. Salah satu jenis racun di dalam bisa ular ini adalah neurotoksik yang dapat merusak saraf. Jadi ini kita dibantuin sama krunya Bang Amar buat ngelihat bisanya king cobra ini. Nah, itu bisa dilihat tembus sampai ke rahang bawahnya, dan ternyata teksturnya itu kental dan berwarna kuning seperti madu. Masa hidup king cobra terbilang cukup lama. Ular ini bisa hidup mencapai 20 tahun. King cobra adalah ular yang berbahaya dan menakutkan. Mereka tidak hanya bisa ditemui di tanah, tetapi juga di pepohonan hingga air. Provinsi Riau memiliki wilayah kebun sawit terluas di Indonesia, mencapai 3,40 juta hektar. Keberadaan kebun kelapa sawit membuat konflik manusia dan satwa sering terjadi. Sejumlah petani di kebun sawit kerap dihadiri oleh tamu-tamu tak diundang. Ciri khas lahan sawit berupa tanah remah atau berpori dengan tumpukan ranting kering seperti ini kerap menjadi sarang favorit binatang. Abang, gimana bang? Awas. Gimana bang? Ini kak. Tadi bunyi di sini. Iya, tadi mau bersihin di sini kan, terus bunyi dia di sini. Oke. Di dalam ini kayu ini. Iya. Jadi meskipun belum tahu jenis ularnya apa, tapi tetap kita harus hati-hati precautionnya bawa alat-alat seperti hook ataupun grab stick ini. Sambil kita identifikasi ya bang. Nah biasanya Kak Jen, kalau misalnya di kebun sawit itu ada kayak misal kita lewatin lubang-lubang atau kayu-kayu mati, kalau misal ada suara bunyi kayak suara Bisikan-bisikan gitu. itu bisa dipastikan itu
Pasti ular kobra. Pasti kobra. Pasti ular kobra penyembur, Naja sumatrana. Biasanya karena ular kobra penyembur ini proteknya tuh pasti akan menggertak dulu. Oh gitu, oke. Beda sama ular lain. Kalau ular lain pasti akan nyerang, tapi kalau dia mengeluarkan suara. Oke, Bisa dipastikan ada ular kobra di dalam batang kayu ini. Wah, Setelah mengidentifikasi jenis ular yang ada, saya dan Amar PD mulai menggunakan perlengkapan rescue. Salah satunya grab stick. ini paling penting kita lindungin area mata karena kalau sampai kena bisa menyebabkan kebutaan sementara ya. Kebutaan sementara. Jadi kalau misalkan asam buruk kobra itu usahakan jangan dikucek. Nggak boleh, gitu. nggak boleh dikucek karena itu bisa iritasi di mata. Usahakan cari air, langsung disiram Bilas. pakai air, Oke. air mengalir, itu udah aman biasanya. Siap. Kalau dikucek malah tambah ke dalam itu bisa mata bengkak, merah, wah ngelihat cahaya itu nggak akan bisa. Grab stick ini membantu untuk menjepit tubuh ular berbisa yang memiliki gerakan agresif, sehingga memungkinkan untuk memindahkan atau mengendalikan ular tanpa kontak langsung. Ini tuh kepalanya. Prediksi Amar PD benar. Ular yang ditemukan oleh petani kelapa sawit ini adalah kobra. Jenis kobra Sumatera atau dikenal dengan Naja sumatrana endemik di Asia Tenggara. Kobra jenis ini dikenal sangat mematikan. Bisa pada ular kobra bisa melumpuhkan korban hanya dalam hitungan menit. Jadi untuk ular spitting cobra sendiri dia itu fokusnya bukan untuk menyerang apalagi kalau nggak merasa terancam. Tapi kalau dia udah merasa terancam ini dia akan tegak, tudungnya terbuka dan mengeluarkan bisa dan ini bisa berkali-kali ya Bang. Iya bisa berkali. Karena dia juga menyimpan kantong bisa di belakang matanya. Kobra menyukai lokasi gelap, lembab, dan tersembunyi. Baik di antara kayu, semak-semak, lubang, dan tumpukan barang bekas. Musim hujan menjadi faktor yang bisa menarik keberadaan ular kobra. Kelembapan tinggi bisa membuat ular kobra bersarang. Oh, kabur lagi dia Bang. Apa? Ini kita tangkap aja ya. Oke. Tangkap aja bang. Tangkap bang, pindahin aja bang. Oke. Ada sarung nggak bang? Ada, Atau karung, sarung? Sarung lah ya bang. Ada, boleh? Boleh pinjam bang ya? Boleh. Ular kobra merupakan hewan soliter dan lebih suka bersembunyi. Keberadaannya kerap membuat kita terkecoh. Kobra memiliki kelenjar bisa khusus yang terletak di dekat mata. Saat terancam, kobra akan menyemburkan bisa melalui lubang yang ada di dekat ujung taring. Kobra penyembur dapat menyemburkan bisanya hingga jarak 3 meter. Ini ularnya udah berhasil dimasukkan ke dalam sarung dan siap udah dipindahin. Dan tadi waktu saya angkat memang ularnya udah nggak begitu agresif karena dari awal udah mengeluarkan banyak bisa. Ini bisa dilihat ujung sepatunya Bang Amar ini sampai mengkilap kayak gini kena bisa ular. Sebagai animal rescuer, Amar PD paham cara melumpuhkan ular kobra. Selain penggunaan tongkat, sejumlah metode pun dilakukan. Rescue dilakukan perlahan untuk mengurangi agresivitas ular. Oke, udah aman ya Bang? Udah dievakuasi ularnya? Makasih bang. Sama-sama bang. Masih ya. Mari. Lebih hati-hati lagi bang ya. Oke bang. Siap. Ayo Jen. Yuk. Setelah berhasil menangkap ular di kawasan perkebunan sawit, Amar PD mengajak saya bertemu warga sekitar untuk melakukan penyuluhan. Keberadaan hunian rumah yang dekat dengan kebun sawit membuat warga harus selalu waspada. Semakin terhimpitnya lahan, maka semakin besar kesempatan binatang liar berdatangan ke dalam rumah. Untuk bisa meminimalisir kejadian, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Bu, biasanya kalau ada ular masuk selain diusir sama kucing, ibunya melakukan sesuatu nggak buat ngusir ular juga? Ya itu karena pertama ada masuk ya kan, nanti Iya. siram garam. Oh, pakai garam? Iya. Dikelilingin di rumah Iya, gitu? iya. Oh. Biar Pengaruh apa- tapi Ibu? Pengaruh biar Selama ini supaya ular nggak batang masuk? Enggak. Sejumlah cara sederhana bisa dilakukan untuk menghindari datangnya ular. Membersihkan benda dan barang bekas di sekitaran rumah, juga pemangkasan ranting pohon yang menjadi akses datangnya ular.
Keberadaan hewan peliharaan seperti kucing juga bisa membantu sebagai sinyal kehadiran binatang yang tidak diinginkan. Perilaku gelisah dan mengeong pada kucing bisa menjadi tanda adanya ular di sekitar rumah. Ini kita mau lihat reaksi kucing kalau ketemu ular. Nih kucingnya agak takut tapi kita lihat dulu ya. Apa? Itu loh, itu tuh. Itu. Iya. Kabur. Soalnya ibu ini juga pernah punya satu kucing, dia saking beraninya sampai kepatok Iya, ular. apa? Berkelahi itu. Iya. Sekarang ada kucing-kucing lainnya tapi ini kayaknya dia lagi takut, tapi dia memberi ini kode ke ibunya. Dia kalau lihat ular langsung matanya terpaku pada ular. Nah ini ternyata ada salah satu dari 3 kucingnya ibu yang ngelihat ular itu nggak kabur dan justru dia malah fokus ngeliatin ular dan nungguin. Ini biasanya kalau ularnya gerak, kucingnya juga ikut gerak, Mas. Pasti mundur, tapi nanti maju lagi. Tarik ulur gitu sama Iya, ini karena ularnya diam, jadi si kucingnya ngemantau terus tuh. Iya. Ngeliatin, mau ngambil darah dari sana. Sama-sama nunggu siapa yang nyerang duluan nih gitu. Iya. Kak? Biasanya dipakai ini Pakai cakarnya. dia. Oke, jadi konklusinya untuk rumah yang berada di dekat kebun seperti ini itu memang barang-barang harus tertata rapi, terus kemudian barang-barang yang nggak perlu juga bisa dibuang, dan satu lagi dengan memelihara kucing ini bisa memberikan kita pertanda supaya lebih waspada kalau ada hewan-hewan buas yang masuk. Itu kelihatan tuh. Ya, dia masih dekat sekali. Wow.